Kisah Ibnu Hajar Al-Haytami dan istri yang memilih kehidupan miskin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah adalah ulama besar yang memiliki karamah yang luar biasa. Lahir di Mahallah Abi Al-Haytam, Mesir bagian barat pada Rajab 909 Hijriah dan wafat di Mekah pada bulan Rajab 973 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama ahli fikih madhab Syafi'i, ahli kalam dan tasawuf. Ibnu Hajar Al-Haytami telah hafal Al-Quran di waktu kecil. Guru-gurunya mengizinkannya berfatwa dan mengajar pada waktu usianya belum mencapai 20 tahun. Imam Ibnu Hajar hidup dalam kemiskinan selama 4 tahun. Beliau tak pernah makan daging karena tak punya uang untuk membelinya, walaupun sesungguhnya dia sangat menginginkannya. Istrinya sejak lama ingin mandi di pemandian umum khusus air panas. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar tidak mampu membelikan tiket masuknya. Ibnu Hajar berkata kepadanya, "Bersabarlah wahai istriku, saya kumpulkan uang dulu untuk ongkos masuk ke sana." Biasanya ketika Allah Ta'ala membukakan rezeki kepada beliau, maka disisakan sedikit sampai terkumpul setengah rial, lalu diberikan kepada istrinya. Setelah uangnya terkumpul, istrinya pergi ke pemandian air panas. Ketika sampai di sana, dia meminta penjaganya untuk membukakan pintu untuknya, tetapi ditolak. Penjaga berkata, "Hari ini saya tidak akan membukakan pintu ini untuk siapapun, karena istrinya Syekh Al-Alim Al-Faqih Muhammad Ar-Ramli sedang berada di dalam bersama para sahabatnya." Beliau berpesan untuk tidak membukakan pintu ini untuk siapapun pada hari ini, dan beliau telah memberi kepada kami semua ongkos yang biasa masuk kepada kami setiap harinya, yaitu 20 rial. Jika engkau ingin masuk ke pemandian, datanglah besok pagi, kalau hari ini tidak bisa. Akhirnya istrinya pulang menemui suaminya sambil mengembalikan uang setengah rial. Dia berkata, "Sekarang ini yang mempunyai ilmu adalah Syekh Muhammad Ar-Ramli, yang istrinya hari ini masuk ke pemandian air panas dengan membayar 25 rial dan tidak mengizinkan seorang pun untuk masuk ke sana. Lalu mana ilmumu? Sudah fakir, kesulitan, susah payah sendiri dan tidak mendapat sesuatu pun dari ilmumu. Ambillah uangmu yang kau kumpulkan berhari-hari ini," kata istrinya. Ketika Imam Ibnu Hajar mendengar ucapan istrinya, beliau berkata, "Aku tidak menghendaki dunia, aku ridho atas apa yang Allah tetapkan kepadaku di dalamnya. Sedangkan engkau, jika menginginkan dunia, mari kita pergi ke sumur Zam-Zam." Lalu keduanya pergi ke sumur Zam-Zam. Ketika sampai di sana, Imam Ibnu Hajar menimba sekali, ternyata satu timba isinya penuh dengan uang dinar. Beliau berkata, "Apakah segini cukup?" Istrinya berkata, "Kurang." Ibnu Hajar kemudian menimba untuk kedua kalinya. Ternyata isinya penuh dengan uang dinar lagi. Beliau pun berkata, "Apakah segini cukup?" Istrinya pun berkata, "Aku ingin 3 timba." Beliau menimba untuk yang ketiga kalinya dan isinya juga sama dengan sebelumnya. Imam Ibnu Hajar berkata kepada istrinya, "Aku suka keadaan fakir berdasarkan pilihanku sendiri. Kupilih untuk diriku sendiri apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dunia, maka semuanya sama bagiku. Dunia lewat, umurnya pendek dan kehidupannya hina. Dan sekarang ini aku punya 2 pilihan untukmu. Kembalikan semua uang emas ini ke dalam sumur Zam-Zam dan engkau masih bersamaku, atau kau bawa semua uang emas ini, kau pulang ke rumah keluargamu dan kau ambil talakmu dariku, karena aku tidak menginginkan dunia." Istrinya berkata, "Bagaimana kalau kita nikmati saja semua uang ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang?" Beliau berkata, "Tidak mau. Kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur, atau kau ambil semuanya, bawa pulang ke rumah keluargamu." Istrinya berkata, "Bagaimana kalau kita kembalikan 1 timba saja ke dalam sumur?" Beliau berkata, "Tidak mau. Kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur, atau kau ambil semuanya dan bawa pulang ke keluargamu."
Istrinya berkata, bagaimana kalau kita kembalikan 2 timba dan yang 1 timba kita simpan? Imam Ibnu Hajar kembali berkata, tidak mau. Kau kembalikan semua emasnya ke dalam sumur atau kau ambil semuanya bawa pulang ke rumah keluargamu. Istrinya berkata, kita ambil 1 dinar saja untuk bersenang-senang hari ini. Beliau berkata, tidak mau. Kau kembalikan semua emasnya di dalam sumur atau kau ambil semuanya bawa pulang ke rumah keluargamu. Istrinya berkata, kita kembalikan semuanya ke dalam sumur. Aku tidak ingin berpisah denganmu karena kita sudah bersama-sama selama bertahun-tahun. Engkau telah memperlihatkan karomah ini dan kita berpisah di hari ini. Aku tidak mau. Aku memilih untuk bersabar saja bersamamu. Aku semakin mantap hidup bersamamu. Walau kita hidup dalam keadaan miskin, demi Allah, aku akan bersabar dengan segala kesulitan hidup ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memperingatkan adanya fitnah istri, anak-anak, dan harta benda yang bisa menjadi sebab kelalaian dalam mewujudkan ketaatan dan terkadang menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taghabun ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taghabun ayat 14.